Kerusakan yang dihasilkan itu sangatlah dahsyat, dan jika seseorang itu kecanduan narkoba, maka akan merusak 3 bagian otak. Namun, jika seseorang ini kecanduan pornografi, maka akan merusak 5 bagian otak. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini, dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi dan kisah-kisah menarik tentunya. Oke guys, dan di video kali ini saya akan membahas sebuah film atau video yang mungkin film atau video ini akan merusak generasi-generasi penerus bangsa Indonesia atau anak-anak Indonesia nih guys. Video atau film apa sih Den yang akan bisa merusak generasi ini, generasi penerus atau anak-anak penerus bangsa Indonesia? Oke guys, dan di sini saya akan membahas film atau video porno. Wow, agak sedikit vulgar sih sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kenapa saya akan membahas film atau video porno? Jadi gini guys, baru-baru ini saya mendapatkan sebuah informasi atau misalkan saya baru tahu bahwa orang yang kecanduan film porno atau video porno ini akan lebih berbahaya dibandingkan orang yang kecanduan narkoba. Wah, ini sih informasi yang harus saya sampaikan karena ini adalah informasi yang sangat penting buat generasi-generasi penerus bangsa Indonesia. Wih, mantap. Emang udah kayak bijak aja sih sebenarnya dengan video ini, tapi emang harus seperti itu guys. Dan ini juga sekaligus pesan nih buat para ibu, bapak, khususnya para orang tua, semua para orang tua. Kalian, saya, dan kita semua tentunya harus benar-benar memantau anak ataupun saudara kita yang masih di bawah umur untuk tidak terjerumus ke dalam video maupun film porno tersebut guys. Dan informasi ini juga tentunya harus diterapkan bagi kalian ataupun para orang tua yang mempunyai anaknya. Ya mungkin biasanya si anak ini tuh kelihatannya diem dan tidak pernah neko-neko guys. Nah biasanya ada nih orang tua yang mengatakan bahwa yang penting anak saya itu tidak narkoba, yang penting anak saya itu tidak ngerokok, tidak minum minuman keras dan yang lainnya. Anak saya itu anak yang paling baik. Anak saya itu tidak pernah keluyuran malam, tidak pernah main sama teman-temannya di luaran sana. Anak saya itu selalu di kamar dengan gadgetnya, dengan belajarnya dan yang lainnya tentunya. Guys, tidak seperti itu. Ini buat para orang tua yang mempunyai anaknya yang terlihat alim ya guys, yang tidak pernah keluyuran ataupun bermain sama anak-anak berandal, bukan berarti kita percaya 100% kepada anak kita guys. Tetap, sebagai seorang tua kita harus mengawasi mereka meskipun mereka dianggap sama orang tuanya itu sudah baik-baik saja. Apalagi anak yang suka ngamar guys, itu lebih hati-hati lagi. Bukan berarti anak kita itu sering di kamar terus kita anggap sebagai suatu kebaikan. Jadi kita mempercayai anak kita 100% bahwa dia ini akan baik-baik saja. Tidak seperti itu ternyata guys. Ketika anak kalian sering di kamar atau menyendiri nih, apalagi difasilitasi dengan sebuah gadget dan tentunya kuota yang mumpuni, anak kalian bisa saja terjebak ke dalam sebuah pornografi guys. Karena di zaman yang sangat berkembang dengan akan teknologi ini, bukan tidak mungkin anak kalian pun akan terjerumus ke dalam pornografi. Meskipun hanya di dalam sebuah kamar guys, dan ini bisa berakibat fatal kepada anak kalian jika ini dibiarkan. Salah satu contoh kecilnya nih, ketika anak Anda atau anak kalian sedang berada di kamar belajar, istilahnya kan itu belajar, tapi tidak menutup kemungkinan mereka pun akan terjerumus ke dalam pornografi. Contohnya misalnya ketika anak kalian sedang browsing sesuatu di internet, di Google misalnya, mereka sedang belajar reproduksi. Pasti mereka akan searching di Google tersebut masalah reproduksi. Dan biasanya nih, ketika mereka berselancar di internet, biasanya di situ suka ada iklan-iklan guys. Iklan-iklan yang berbau pornografi. Misalnya ada orang yang agak sedikit berpakaian seksi dan yang lainnya misalnya. Dan si anak ini biasanya akan penasaran dengan hal itu. Dan jika emang ini terjadi, anak kalian akan mengklik iklan tersebut, lalu iklan tersebut akan masuk ke web yang lainnya. Terus setelah itu, anak kalian akan membuka sebuah situs porno guys. Ini harus hati-hati. Pertamanya mungkin si anak ini akan merasa jijik guys melihat hal seperti itu, tapi
Otaknya ini akan terus-menerus merekam isi dari iklan tersebut. Dan lama-kelamaan si anak ini akan penasaran dengan hal tersebut. Selanjutnya ia akan berpikir, iya nggak apa-apa lah kalau cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya sampai ia kecanduan, guys. Dan tidak ada yang tidak mungkin ketika mereka sudah terus-menerus melihat foto-foto tersebut, mereka akan berselancar lebih lagi, mereka akan mencari informasi lebih lanjut, dan akhirnya ia menemukan sebuah situs porno yang berisikan video. Jadi ini udah bukan gambar lagi, guys. Jadi ketika si anak ini udah terus-menerus melihat gambar, pasti si otaknya ini terus berputar dan ia ingin melihat yang lebih dari itu. Contohnya video porno, guys. Dan sebelum terlambat, mari kita awasi anak-anak kita semua agar tidak terjerumus ke dalam video maupun gambar-gambar porno tersebut, guys. Dengan cara mengawasi mereka, meskipun mereka itu dikatakan anak baik ataupun anak ngamar lah intinya ya. Oke guys, sekarang kita akan bahas seberapa besarkah dampak dari pornografi ini. Dan kenapa film atau video porno ini lebih berbahaya dibandingkan pecandu narkoba. Oke guys, kita langsung saja simak yang berikut ini. Oke guys, video porno dan narkoba. Kenapa saya lebih membahas video atau film porno dibandingkan narkoba? Karena menurut saya, semua orang tua itu udah tahu kalau misalkan narkoba ini sangat berbahaya. Tapi kebanyakan orang tua ini cuek akan pornografi ataupun apa sih yang dilakukan anaknya itu di dalam kamar. Oke, jadi itulah alasan saya kenapa saya memilih membahas pornografi dibandingkan narkoba. Karena banyak banget slogan-slogan ataupun quotes-quotes tentang narkoba seperti misalnya say no to drugs, jauhi narkoba, dan yang lain-lainnya. Tapi sangat sedikit quotes-quotes ataupun slogan mengenai tentang pornografi. Ya, meskipun ada, tapi tidak sebanyak slogan ataupun quotes-quotes tentang narkoba. Karena mereka pikir bahwa narkoba ini lebih berbahaya dari apapun. Oke guys, seperti yang disebutkan dalam undang-undang bahwa definisi pornografi ini adalah sebuah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, dan bahkan tulisan ini juga bisa dikatakan sebagai pornografi guys. Jadi jika ada kata-kata ataupun tulisan yang vulgar itu bisa dikatakan pornografi guys. Dan juga suara, bunyi, nah suara ataupun bunyi ini misalnya ada perkumpulan atau misalkan kalian punya temen nih, terus temen perempuan kalian ini selalu apa sih ibaratnya agak berdesah gitu, ini bisa dikatakan pornografi guys. Terus juga ada gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh ataupun bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Nah ini penting sekali guys, gerak tubuh ini biasanya banyak banget juga di TV-TV ini ataupun di konten-konten kreator seperti artis-artis ini banyak banget gerak tubuh yang bisa dikatakan pornografi. Nah, ini juga harus diperhatikan guys. Hati-hati dengan media TV. Nah, di TV juga banyak banget konten-konten yang berisikan dengan pornografi. Karena kan tadi disebutkan ada gerak tubuh, ada bunyi, ada suara kan. Karena banyak banget menurut saya acara-acara yang emang tidak pantas untuk ditonton. Tidak hanya untuk anak kecil sebenarnya. Bahkan bagi remaja ataupun yang udah berusia nih bisa menimbulkan syahwat. Ya mending kalau misalkan udah menikah, tapi kalau misalkan belum menikah mereka harus kemana gitu. Jadi pinter-pinterlah memilih sebuah tontonan. Apalagi nih sekarang banyak banget di YouTube konten-konten yang berbau pornografi. Nah, sekarang apa sih dampak dari pornografi terhadap kita nih? Nah, dampaknya ini ternyata sangat besar guys. Terutama nih dampak bagi otak yang mengkonsumsinya, bahkan dampak pada kecanduan pornografi bagi otak itu lebih besar dibandingkan dengan kecanduan pada narkoba dan rokok yang tadi saya sudah jelaskan guys. Dan bahkan nih bagi orang yang sudah kecanduan akan video ataupun film-film porno ini akan merasa sangat terganggu kejiwaannya guys. Karena disebutkan juga bahwa pornografi ini dapat merusak kondisi kejiwaan seseorang. Kenapa bisa merusak kejiwaan seseorang? Karena nih terganggunya juga hormon yang terkena dampak candu pada pornografi ini. Nah, hormon yang terganggunya ini adalah hormon dopamin. Nah, si dopamin ini akan menimbulkan sensasi kenikmatan
kepada para pecandu film atau video tersebut. Dan hormon yang kedua yang akan terganggu yaitu hormon norepinefrin yang memunculkan ide-ide kreatif. Dan hormon yang ketiga adalah serotonin yang menimbulkan efek nyaman dan tenang. Dan hormon yang terakhir yang akan terganggu yaitu hormon oksitosin, yaitu hormon cinta. Karena kinerja hormon yang berlebihan inilah yang akan menimbulkan kecanduan kepada seseorang yang melihat video-video porno tersebut. Lalu sebesar apakah dampak pada otak para pecandu pornografi tersebut? Dan menurut ahli bedah otak ternama Amerika yaitu Dr. Donald Hilton Jr., ia mengatakan bahwa pornografi adalah salah satu penyakit karena mengubah fungsi dan struktur otak, atau dengan kata lain merusak otak. Terjadi perubahan fisiologis ketika seseorang memasukkan gambar-gambar pornografi lewat mata ke otaknya. Kerusakan yang dihasilkan itu sangatlah dahsyat, dan jika seseorang itu kecanduan narkoba, maka akan merusak 3 bagian otak. Namun, jika seseorang ini kecanduan pornografi, maka akan merusak 5 bagian otak. Otak yang biasa diserang biasanya adalah otak limbik yang berada pada bagian dahi. Otak ini bertanggung jawab pada pola pikir. Para ilmuwan Jerman juga menyimpulkan bahwa kecanduan pornografi ini membuat otak kita menyusut, terutama di bagian striatum otak. Dan dampak dari rusaknya otak akibat pornografi itu akan mengakibatkan seseorang mudah mengalami bosan, merasa sendiri, marah, tertekan, dan juga lelah. Selain itu, dampak yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan prestasi akademik dan kemampuan belajar, serta berkurangnya kemampuan seseorang mengambil sebuah keputusan. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya sharing pada malam hari ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini tentunya agar saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan sebuah informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian semua tentunya, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke media-media sosial kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.